Oke. Nah, ini gue mau kasih pertanyaan lagi nih, tapi ini mungkin agak sedikit menyinggung ya. Nggak apa-apa, coba dulu. Eh, Lu pernah berpikir nggak tiba-tiba kayak ibaratkan kayak tadi yang lu bilang karyawan gue yang sekarang ya berpikir eh, meninggalkan lu, mungkin dia dapat tawaran kerjaan yang lebih menarik, apalagi lagi pandemi gini, mungkin ditawarkan kerjaan yang lebih menarik yang tidak terlalu merepotkan. Jadi ibaratkan lu berpikir kalau dia akan meninggalkan lu di saat-saat seperti ini. Pernah nggak? Pernah, karena dulu sudah pernah Mm-mm. kayak gitu. Dulu gue udah pernah dikecewakan banyak sama teman-teman lu lah, atau senior-senior lu lah. Hmm. Tapi buat gue akhirnya gue jadi merefleksi bahwa ya itu gue nggak katakanlah kan Picomo logonya love, Mm-mm. bahwa cinta tidak harus memiliki ceritanya kalau Iya, lebaynya begitu. asik. Tapi di satu sisi juga gue suka bilangnya adalah gue nggak mau menahan rezeki orang. Kalau Oke. memang lu jodoh tadi lagi, kalau emang lu udah nggak merasa nyaman, berarti udah nggak jodoh gitu loh. Hmm. Karena kalau jodoh tuh udah kayak yuk yuk cabut cabut gitu loh, seirama gitu loh, sefrekuensi. Kalau udah nggak sefrekuensi, orang itu akan kayak udah kayak nggak nyaman deh gue sama Semi, nggak bisa deh orangnya kayaknya nggak bisa deh gue sama dia gitu loh. Di guanya beda, kalau karyawan berpikirnya begitu, di guanya beda. Guanya berasanya kayak kapan lu mau berubah? Kalau kayak gini terus, lu masih muda, kapan lu mau sukses gitu loh. Kalau mau sukses, lu dengerin dong. Gua nggak sukses, gua belum sukses. Tapi seenggaknya gua maaf mungkin lebih baik daripada lu gitu loh. Dalam beberapa hal, misal kata untuk ketekunan, misalnya untuk kedisiplinan atau apalah yang lu lihat bagus dari gua lah, yang kurang dari lu. Mm-mm. Gua kasih tahu nih lu kurangnya di sini, kapan lu mau berubah? Mungkin cara gua agak salah. Mm-mm. Memaksakan untuk orang itu kayak ayo dong, ayo dong, ayo dong gitu. Kayak lu gimana sih, lu laki bukan? Gue sering bilang Iya, kayak gitu. iya. Lu laki apa bukan gitu loh. Laki itu harus pintar, harus tekun, harus kuat gitu loh. Nggak boleh cengeng, nggak boleh banyak ngeluh gini-gini. Untuk apa? Untuk kalau lu nanti punya anak buah, itulah yang lu tanamkan gitu loh. Nah kalau misalnya mereka meninggalkan, ya buat gue seenggaknya gue bisa dengan bangga bilang gue nggak pernah jahatin lu ya. Kalau misalnya gue dijahatin, gue tinggal bilang, gue kurang baik apa sama lu? Atau gue pernah jahat apa sama lu hingga lu membuat gue begitu? Oke. Biasanya sulit dijawab tuh. Hmm. Ya Jadi bisa gitu. dijelaskan lah ya. Iya, karena gue pinginnya nanti planning gue itu adalah gue punya perusahaan itu makin besar. Hmm. Gue oke untuk lu pada itu resign atau apa. Tapi gue pinginnya jangan resign. Tapi kayak lu bikin bisnis dong Oke. sama gua gitu loh. Bukan berarti resign untuk menemukan bisnis yang baru bersama orang di luar. Betul Oh, gitu loh. Misal oke. kata kayak misal kata kita sebutlah Koren. Anggap Oke. aja Koren tadinya misal kata eh, kan dia ambil manajemen. Misal kata dia Oke. jadi supervisor produksi masker misal kata Oke. begitu. Jalan nih, tapi gue tahu nih backgroundnya misal kata barista. Mm-mm. Ya udah, jangan resign. Tapi lu gue bikinin bisnis kecil-kecilan kopi. Mm-mm. Gue ajarin lu, akhirnya nanti lu besarin. Gue percaya sama lu karena lu bagus, gue invest lagi. Misal kata kurang, nanti gue invest lagi, invest lagi. Lama-lama jadi gede. Akhirnya lu bukan jadi eh, karyawan lalu resign, tapi lu bangun bisnis sendiri. Dimana itu bisa jadi gue klaim bisnis gue juga. Oke. Misalkan nanti ada kayak Chen misal kata gitu. Chen hobinya misal kata masak, hobinya makan. Dia tetap jadi editor gua terus sampai kapan? Sampai dia punya anak buah lagi sih sebenarnya. Iya. Tapi mana tahu kecil-kecilan modal kan dikit aja gitu ya. Misalnya kayak 10 juta. Dia bisa bikin catering. Cateringnya buat nyuplai karyawan gua. Hmm. Ya udah puter aja di situ terus. Misalnya kayak Olin mau bikin clothing line. Clothing line konveksi gue punya kenalan banyak. Habis itu modalnya juga nggak gitu besar. Dan gue juga udah percaya sama kalian-kalian. Ya udah modalnya ini misalnya 5 juta.
bikin dulu bahan, oh ternyata gagal, nggak mungkin bisnis langsung pleng naik gitu, kayaknya dongeng gitu atau dikit lah gitu loh. Gagal, coba lagi, akhirnya lama-lama dia punya bikin jadi konveksi sendiri atau bikin trading atau bikin apa, dia jadi partner gua, jadi partner gua. Gua bisnis sama orang yang istilahnya tahu gua. Udah nggak perlu lagi gua jelasin, halo Pak, ya gini-gini. Pak Semi udah berapa lama bikin, aduh, suatu saat nanti lo akan mengalami bahwa lo jenuh untuk ketemu orang baru. Kalau bisa sama yang kenal-kenal aja deh, gitu loh. Oke. Karena nantinya akan ada komunitas. Contohnya kayak misalnya lo bikin komunitas motor gede. Di dalam komunitas motor gede itu kan nggak nanti ada tiba-tiba sepeda kan. Iya betul. Ya pasti motor. Mungkin di kelasnya 250 cc, 250 cc. Di situ lalu bisa temukan bahwa dunia ini emang terstruktur atau terklasifikasi. Kenapa orang punya sport car, mobilnya isinya cuma buat 2 orang, tapi harganya sama kayak harga satu bus yang isi bisa buat 50 orang. Ya segitulah kerja kerasnya yang punya mobil sport itu. Melebihi dari 50 orang. 1:50 berarti? Iya. Gimana orang di dalam bus bisa ngelihat orang punya Ferrari, terus bilang kayak, dia cuman beruntung doang. Loh, dia nggak mikir. Dia ini yang pulang kerja, 8 jam kerja, kalau masuk lagi 1 jam dia mikir kayak lemburnya mana bos? Kalau 12 jam mana lemburnya bos? Itu orang yang di Ferrari, istilahnya kalau bukan punya bapaknya ya, kalau emang dia cari sendiri ya. Kerjanya berapa jam? Tidurnya berapa jam? Apa yang dia korbankan di Ferrari itu? Mungkin dia nggak ketemu keluarganya selama berapa tahun, mungkin dia nggak party berapa tahun. Apa yang dikorbankan untuk itu? Dan apa yang mau dia tunjukkan dengan dia bisa bawa mobil itu? Karena sukses bukan buat semua orang gitu loh. Dan gue didik sama, dan gue nggak mendidik karyawan gue itu karyawan. Kalau karyawan pasti gue akan didik 8 jam, 40 jam seminggu. 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Nanti ada THR, nanti ada BPJS, bla 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 bla. Ini yang habis itu nanti ada kontrak kerja. Kita nggak pernah ada bikin kontrak kerja tuh sama karyawan kita. Dan gue nggak treat mereka karyawan. Biasanya gue bilang kayak ini partner gue gitu loh. Karena tanpa mereka gue nggak bisa. Beda sama misal kata mungkin kayak TV. TV itu nggak ada lu di situ. Lu misalnya editor di TV. Ada lu, nggak ada lu. Hidup mereka nggak berkurang, nggak profitnya perusahaan itu, nggak pincang nggak gitu loh. Nggak akan sakit hati nggak itu yang ownernya tuh nggak bakalan sakit hati. Pak kita kehilangan 2 editor pak di minggu ini, ya udah cari lagi beres. Gitu loh. Kalau di gua editor cuman 1, cuman 2 begitu loh. Lu cabut anjing gitu loh istilahnya kayak. Gua bukan pincang lagi gitu, gua langsung tersungkur gitu loh. Kayak kok lu tega, gua kurang baik apa sama lu. Istilahnya begitu. Kayak gitu, masalah hari Minggu, Sabtu Minggu lah, apalah. Karena percaya deh sama gue. Orang-orang sukses itu, yang kaya-kaya itu, Sabtu Minggu tetap kerja. Entah itu mereka main golf, lalu lobby-lobby. Entah itu mereka kumpul keluarga, lalu kayak nanya, lu bisnis lu gimana, ini apa. Oh yaudah nanti gue bantu deh, gini-gini, atau apa. Lu suruh anak buah lu aja ambil besok, gini-gini, langsung lobby deh, ini kontak. Kayak gitu-gitulah. Tetap mereka kerja, cuman porsinya beda. Jangan disamakan selalu kayak kerja itu harus berkeringat. Kerja itu harus kayak, aduh capek. Pegel badan gue, capek. Gitu berarti kerja pakai otot. Kenapa rambut gue sampai tipis? Tanya orang pada nanya, dulu gue gondrong, rambut gue tebel. Stres gitu loh. Karena gue mau ngeluh aja gue nggak bisa. Gue tuh selalu berpikir solusinya gimana. Karena buat gue untuk ngeluh, gue langsung berpikir gue mau ngeluh aja. Gunanya apa? Ini gue mau ngeluh nih. Kok begini ya anjing? Buat apa gue ngeluh ya? Langsung gue ganti pertanyaannya jadi kayak, gimana supaya nggak begini ya? Gimana supaya nggak begitu ya? Gitu aja terus. Habis ini ngapain ya? Ada masalah. Gimana supaya nggak terulang lagi ya? Gitu aja terus.
sometime kita introspeksi kayak gue kurang apa, kayak gitu. Oh, jadi hebat juga ya ini bos yang mengajarkan karyawannya untuk memiliki leadership di kepribadiannya di setiap Nah, karyawannya. menurut lu lu merasakan hal yang gue sampaikan nggak? Merasakan sih dari gue selama di lu ya, ibaratkan dari berarti gue sudah setahun ya di lu ya. Gue berasa sih treatment yang lu berikan ke gue. Tapi ya dari history yang gue lihat, gue juga pengen nanya nih, apakah lu pernah memohon ke karyawan lama lu yang lebih lama dari gue untuk tidak resign atau Nggak pernah. nah, Gue nggak pernah kayak sampai gue biasanya gue tanya lagi, misalnya orang resign, gue tanya lagi, bener lu mau resign? Gitu loh. Kalau mereka bilang kayak bener, gue tanya lagi, udah matang nih, udah gue tanya abis ini lu mau ngapain? Gitu doang, mana tahu nanti lu bisa bantu gue gitu maksudnya. Kan baik-baik nih harusnya masuk baik-baik, keluar baik-baik. ya Pasti gue tanya abis ini lu mau ngapain? Oh bikin ini, oh ya udah. Ada juga yang nggak tahu kemana tiba-tiba hilang. oke. Ada yang begitu. Ya, Ada yang juga, ya kalau ngomong kasarnya berkhianat. Ada juga, ya gue manusia biasa. Pasti ada sebelnya, ada sakit hatinya juga. Cuman gue sering bilang sama beberapa teman-teman gue bilang biar waktu yang nanti akan membuktikan, oke. gitu loh. Kata-kata itu nggak ada humble buat gue, dari gue itu humble. Kayak memang biar waktu yang membuktikan. Apakah mungkin gue yang salah waktu itu, ataukah mungkin dia yang salah waktu itu. Lalu nanti setelah waktu itu membuktikan, mudah-mudahan ada etikat baik dari dia, ada etikat baik juga dari gue. Kita bertemu lagi, kita salaman kayak, udah kayak mungkin seolah nggak terjadi apa-apa. Cuman mungkin kayak waktu itu lu kenapa sih begini? Oke. Anjing lu gini. Iya gue begini dulu gini. Sorry ya, dia bilang. Ya udah gimana mau masuk lagi atau apa? Kadang mungkin seperti itu. Soalnya gini, rata-rata anak buah gue itu, karyawan gue itu umurnya pasti di bawah gue. Iya. Menurut gue mereka itu kurang pengalaman. Jadi wajar kalau menurut gue mereka salah. Oke. Gitu. Nah, kenapa gue merawat mereka baik-baik? Itu biar mereka nggak ngalamin apa yang gue alamin dulu. Susah loh gue dulu. Gue pernah tidur di ruang pompa, sama toren, sama kecoa, sama tikus. Gue pernah di bawah tangga, gue pernah di dapur, gue belum pernah. Di kos-kosan yang cuman ukurannya 2x2 meter. Tegelnya bergelombang, pecah-pecah gitu. Nggak pakai kasur, gue cuma tidur pakai karton doang, pernah gitu loh. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan gue dulu gitu loh. Jadi ketika gue melihat, oh ini anak muda ini dulu hampir-hampir nih kayak gue nih. Gue ingatkan banget dia gitu loh. Biar lu nggak kayak gue. Dipaksa keadaan tuh nggak enak loh. Kayak pandemi begini. Dipaksa keadaan untuk menurunkan, lu harus saving segala macem. Itu nggak enak. Yang harusnya lu bisa makan enak, jadi makan lu enak tapi sedikit, itu hati lu kayak aduh kok begini ya, pasti begitu. Kalau lu karyawan gampang, gaji sama nggak berkurang, oh tinggal irit-irit aja dikit. Tapi kalau kita bisnismen, kita mikir ini tagihan segala macem. Waktu itu THR, gue ketemu sama teman-teman bisnis gue tanya 1 minggu sebelum pembagian THR bisa tidur nggak? Ketawa semua. Nggak yang bisa. Jangan tanya Sam gitu langsung. THR tahun ini tuh, pandemi tuh. Itu bener-bener deh. Lu tanya aja semua orang. Drop tuh ya langsung ya. Kalau nggak kuat cash flow-nya, kalau nggak kuat napasnya, bangkrut langsung. Berapa perusahaan udah pecat karyawan masif? Karena orang dari finance akan ngelihat kayak, wah ini kita nggak mampu survive nih kalau begini terus. Bebannya terlalu tinggi. Airlines hancur, Traveloka, kayak gimana, tiket.com, Lion Air aja pecat berapa orang, SQ, Singapore Airlines,
Kalau Lion mungkin masih bisa, masih ada rute penerbangan domestik. Nah Singapura mau penerbangan domestik kemana gitu loh. Dia kan jadi hubnya aja drop banget Changi itu. Kayak gitu loh. Jadi emang pandemi ini buat bisnis sih kalau lu nggak kuat-kuat sih habis sih. Bisa masih ada aja ya, nggak profit dulu deh, kita ngomong nggak profit. Masih ada aja udah bagus. Nah gue bersyukurnya juga dalam pandemi ini Picomo nggak ada mecat orang. Yang resign ada, tapi itu ya karena keinginan mereka sendiri dan nggak ada sangkut pautnya untuk meringankan beban gue tuh tidak. Karena apa, resignnya setelah THR gitu. Kayak Tapi istilahnya kalau mau resign memang mau ringanin gue ya sebelum THR dong. ya Istilahnya gitu aja, fair-fairan gitu loh. Orang jelas kok dari mulai bulan Februari kita udah nggak ada job. Kenapa resignnya setelah THR? Kan begitu. jadi ibarat kan dia nerima uang pasif lah ya. Ya, kurang lebihnya begitu. Kurang Gitu lebih loh. begitu ya. Ya udah nanti kita sambung lagi lah di konten berikutnya. Oke, siap. Bagus pertanyaan Oke, lu. terima kasih kok Sip. atas kesan pesannya. Ya, bye bye.